Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nurmelati dalam mata pelajaran Kimia SMA kelas 10. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang metode ilmiah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa ilmu kimia itu berkaitan dengan mencari tahu gejala-gejala alam yang terjadi. Dalam mencari tahu gejala alam yang terjadi, umumnya dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis atau yang biasa kita sebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Maksud dari sistematis itu adalah sesuatu yang dilakukan secara terstruktur agar sesuai rencana dan efisien hingga terbentuk suatu kesimpulan. Sedangkan empiris itu adalah tersedia data yang diperoleh dari pengukuran sebuah fakta. Sedangkan terkontrol itu adalah melakukan percobaan dengan berpikir ilmiah. Nah, di sini untuk mengetahui langkah-langkah dalam metode ilmiah, ada beberapa langkah. Yang pertama, yaitu menemukan dan merumuskan masalah. Karena dalam penelitian itu selalu dimulai dengan menemukan dan merumuskan masalah. Yang kedua, yaitu mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, melakukan eksperimen atau penelitian. Yang kelima, mengolah data dan menarik kesimpulan. Yang terakhir yaitu mempublikasikan hasil. Nah, kita akan bahas satu persatu langkah-langkah dalam metode ilmiah ini. Yang pertama yaitu menemukan dan merumuskan masalah. Metode ilmiah berawal dari adanya permasalahan yang diperoleh dari pengamatan terhadap gejala-gejala atau fenomena alam yang terjadi. Nah, dari pengamatan inilah maka akan timbul rumusan masalah. Tahapan ini bertujuan untuk memperjelas dan membatasi masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian. Kegiatan pengamatan dapat dilakukan menggunakan alat indera maupun alat ukur. Pengamatan yang menggunakan alat indera disebut dengan pengamatan kualitatif, sedangkan pengamatan yang menggunakan alat ukur dengan satuan baku disebut dengan pengamatan kuantitatif. Langkah yang kedua yaitu mengumpulkan data dan informasi. Setelah merumuskan masalah, langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan melalui berbagai macam literatur. Cara yang dapat kita lakukan salah satunya yaitu dengan cara membaca buku, kemudian dengan karya ilmiah, atau bisa kita juga mencarinya di internet, maupun bertanya kepada narasumber dan pendapat saintis lain. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Setelah mengumpulkan data dan informasi, membuat kita mempunyai dugaan terhadap jawaban permasalahan atau yang kita sebut sebagai hipotesis. Kebenaran dari hipotesis yang diajukan ini belum pasti, jadi untuk membuktikannya maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Langkah yang berikutnya yaitu melakukan eksperimen atau penelitian. Untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis yang telah disusun, maka dapat dibuktikan melalui eksperimen atau percobaan.
Dalam melakukan percobaan ini, kita harus menentukan beberapa variabel. Variabel adalah faktor atau perlakuan yang berpengaruh terhadap hasil percobaan dan memiliki ukuran tertentu. Ada 3 macam variabel dalam melakukan percobaan. Yang pertama yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol ini merupakan faktor yang dibuat sama persis dan terkendali. Variabel ini dibuat seragam agar hasil yang didapatkannya itu terjamin. Kemudian yang kedua yaitu variabel bebas. Adalah faktor yang sengaja dibuat bervariasi untuk menemukan jawaban dari pertanyaan kita. Yang ketiga yaitu variabel terikat atau variabel respon. Adalah faktor yang merupakan hasil dari variabel kontrol dan juga variabel bebas. Nah, setelah kita menyusun variabel-variabel tersebut, kita juga harus mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, serta membuat urutan langkah-langkah yang rinci yang akan dilakukan dalam percobaan tersebut. Urutan langkah-langkah inilah yang disebut dengan prosedur percobaan. Nah, nanti dari hasil percobaan ini akan didapatkan data-data yang kemudian disusun sesuai dengan jenis atau keperluan eksperimen dalam bentuk bisa deskripsi, bisa tabel, maupun grafik. Nah, ada pada langkah berikutnya yaitu mengolah data dan menarik kesimpulan. Yang pertama yaitu mengolah data. Dari hasil percobaan tadi bisa kita dapatkan datanya dan bisa kita buat dalam bentuk uraian atau deskripsi, tabel, maupun grafik. Untuk selanjutnya data ini kita analisis untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Kemudian menarik kesimpulan. Kesimpulan harus dibuat berdasarkan pada hasil percobaan dan tetap berpedoman pada pandangan yang objektif. Jika kesimpulan yang kita dapatkan ini sama dengan hipotesis yang dibuat sebelumnya, maka berarti hipotesis tersebut telah terbukti. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menguji ulang agar mendapatkan hasil yang terbaik. Artinya hipotesis tersebut telah diterima. Namun, jika tidak sesuai, maka hipotesis ini ditolak. Artinya, jika hipotesis tersebut ditolak, maka perlu adanya pengkajian ulang rumusan masalah dan hipotesis yang telah dibuatnya. Yang berikutnya yaitu mempublikasikan hasil. Tahapan yang terakhir ini mempublikasikan hasil suatu penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Tujuan pembuatan laporan ini yaitu untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian pada pihak lain, agar penelitian tersebut dapat diteliti lebih lanjut oleh peneliti lain. Secara umum, kerangka tulisan dari suatu laporan ilmiah ini disusun secara berurutan dari judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, daftar pustaka, serta lampiran. Setelah langkah-langkah metode ilmiah, yang berikutnya yaitu ada sikap ilmiah yang harus kita miliki dalam metode ilmiah. Dalam melakukan metode ilmiah, kita juga harus memiliki sikap-sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini merupakan kecenderungan individu untuk bertindak atau berperilaku dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah. Sikap ilmiah yang pertama yaitu rasa ingin tahu. Jika seorang peneliti menghadapi suatu masalah yang baru dikenalnya, maka ia berusaha untuk mengetahui secara terperinci. Ia akan mengajukan pertanyaan tentang objek dan peristiwa tersebut atau mempelajarinya dari berbagai literatur hingga menyelidikinya melalui suatu percobaan. Yang kedua yaitu kritis. Seorang peneliti yang kritis tidak langsung begitu saja menerima kesimpulan tanpa ada bukti yang kuat. Peneliti juga tidak segan bertanya jika dalam percobaan tidak sesuai dengan prosedur atau literatur.
Yang ketiga yaitu objektif. Objektif ini adalah melihat sesuatu sebagaimana adanya objek itu, menjauhkan keinginan pribadi dan yang tidak dikuasai oleh pikirannya sendiri. Dengan demikian, mereka dapat mengatakan secara jujur dan menjauhkan kepentingannya dirinya sebagai suatu subjek. Yang berikutnya yaitu tekun. Bersungguh-sungguh dalam melakukan tahap-tahap metode ilmiah, seperti mencari data dan informasi, melakukan percobaan atau eksperimen, dan bersedia mengulangi eksperimennya jika hasilnya ini meragukan atau tidak sesuai. Yang berikutnya yaitu terbuka. Bersedia mendengarkan argumen orang lain walaupun berbeda pendapat dan menerima kritikan terhadap pendapatnya. Selain itu, bersedia juga dia mengubah pendapatnya jika salah dengan melampirkan bukti-bukti yang kuat. Yang berikutnya, menghargai karya orang lain. Artinya, dia tidak mengakui karya orang lain sebagai karyanya sendiri dan tidak memandang rendah karya orang lain. Selain itu, menerima kebenaran ilmiah walaupun ditemukan oleh orang ataupun bangsa lain. Yang terakhir yaitu peka terhadap lingkungan sekitar. Artinya, memperhatikan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga kita dapat mencari tahu jawaban dari peristiwa alam tersebut menggunakan metode ilmiah. Contohnya yaitu, setelah selesai melakukan percobaan, maka kita harus membuang limbah bahan kimia di tempat yang seharusnya. Kita tidak boleh membuang bahan kimia di sembarang tempat, karena dapat merusak lingkungan. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Yang berikutnya yaitu silahkan kalian diskusikan tugas yang ada pada buku paket halaman 6. Kalian kerjakan secara berkelompok, satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Bisa dengan teman di belakang mejanya ataupun di sampingnya, atau bebas boleh dengan siapa saja, yang pasti 4 orang. Kemudian kerjakan halaman 6 kegiatan 1.3 secara berkelompok. Setelah 4 pertanyaan itu diisi dan dijawab dan didiskusikan dengan teman-temannya, jika sudah selesai, silakan kalian presentasikan di depan kelas. Baik, tetap semangat untuk belajar. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Barangkali ada teman-temannya yang membutuhkan materi yang sama. Cukup sekian materi untuk hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.